Sebelumnya bersama keluarga saya menyapa kita semua. Shalom Alehem. Alehem Shalom. Puji Tuhan. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh setiap orang, setiap manusia yang serius dengan kehidupannya. Namun tidak banyak orang yang pernah mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Karena memang tidak banyak orang yang serius dengan hidupnya. Seringkali manusia berjalan saja menjalani hidupnya. Pagi, siang, malam, tidur. Demikian kembali lagi besok mengerjakan segala sesuatu, tetapi jarang merenungkan kehidupannya. Dan belakangan ini kita melihat salah satu yang paling digandrungi oleh manusia adalah komedi, yang lucu-lucu. Orang suka yang lucu-lucu, orang suka tertawa, orang suka santai. Mungkin beban hidup ini sudah sedemikian berat sehingga manusia mencari hal-hal yang menyukakan hatinya, hal-hal yang lucu, hal-hal yang santai. Dan pada saat ini salah satu profesi yang paling kaya adalah komedian, stand up comedy, lucu-lucu. Tetapi perhatikan Bapak Ibu, bahkan pelawak juga adalah seorang yang harus serius untuk mempersiapkan materi-materinya supaya kita bisa tertawa. Singkatnya, hidup ini bukan candaan. Hidup ini bukan hanya bersenang-senang saja. Bukan hanya di luar sana Bapak Ibu, bahkan sudah mulai masuk ke gereja. Pendeta yang paling laris adalah pendeta yang lucu. Ya, yang suka buat jemaat tertawa, yang tahu cara membuat lucu. Tapi sekali lagi, hidup ini bukan hanya soal tertawa. Kita harus serius, dan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan ini merupakan pertanyaan yang sangat serius. Yang pertama adalah, dari mana saya berasal? Dari mana saya berasal bukan pertanyaan bahwa saya dari si Borong-Borong, saya dari si Pahutar, bukan asal kampung kita, tetapi asal mula kita dari mana. Manusia mempertanyakan asal muasalnya. Manusia mempertanyakan sumber kehidupannya dari mana. Pertama kali manusia itu ada dari mana. Ini pertanyaan yang sangat serius. Dan kemudian pertanyaan kedua, siapakah saya? Manusia mempertanyakan identitasnya. Manusia mempertanyakan jati dirinya. Terutama anak-anak muda, banyak yang mencari jati diri. Sehingga anak-anak muda sering jatuh karena mereka mencarinya di tempat yang salah. Ya. Apalagi anak-anak remaja, dia terlalu besar untuk menjadi anak-anak dan terlalu kecil untuk menjadi orang dewasa, sehingga mereka bimbang. Mereka cari-cari siapa saya. Pertanyaan ketiga Bapak Ibu, Saudara, mengapa saya ada di sini? Manusia mempertanyakan makna hidupnya. Manusia mencari arti hidupnya. Mengapa saya ada di sini? Mengapa saya harus mengerjakan ini? Mengapa saya ada di sebuah tempat? Mengapa saya ada di pantai ini? Mempertanyakan keberadaannya. Karena seorang manusia yang berpikir tidak akan senang kalau keberadaannya tidak dianggap. Manusia yang berpikir itu tidak mau kalau keadaannya sama, apakah dia ada atau tidak ada. Maka hidup itu harus dimaknai, sehingga orang-orang di sekitar kita tidak akan menyangkali keberadaan kita. Jangan sampai ada orang berkata tentang kita, tole mak anggo bawi do.
Adong pesodongi ya saru paling tamulai na tahun. Jangan sampai seperti itu. Ketika kita hadir harus ada arti. Ya, harus ada makna yang kita berikan, harus ada kontribusi yang kita berikan. Pertanyaan berikutnya yang keempat adalah bagaimana seharusnya saya hidup? Manusia mempertanyakan bagaimana seharusnya ia hidup. Manusia mempertanyakan moralitas yang harus ia jalani. Manusia mempertanyakan cara yang paling baik menjalani kehidupannya. Tidak boleh berjalan demikian saja. Harus ada sesuatu nilai yang kita hidupi. Dan ini saya lihat Bapak Ibu, belakangan ini semakin terkikis. Ketika kita melihat orang tua, kita tidak tahu orang tua ini menghidupi nilai apa. Sehingga ketika anak muda ditanya, apa yang dapat engkau contoh dari ayahmu atau ibumu, dari bapak atau mama, seringkali anak muda susah untuk menjawab. Karena orang tua tidak bisa menghidupi sesuatu secara konsisten. Kalau mau dibilang bapaknya orang jujur, suka bohong juga. Kalau dibilang bapaknya itu rajin, nggak rajin juga. Ya, ke gereja tidak rajin, kerja tidak rajin, malas-malasan aja. Jadi tidak ada sesuatu yang dihidupi. Sehingga anak muda susah untuk melihat teladan dalam keluarga. Ya. Dulu ketika saya ada di kampung, saya sangat terkesan ada seorang opung ya, paropungan nami ya. Biasanya pagi-pagi dia jalan-jalan saja di kampung itu, jalan-jalan santai. Ya, dia jalan-jalan santai. Tetapi saya bisa melihat kehidupannya begitu berwibawa. Dia begitu santai, sehingga kita tidak tahu apakah opung ini banyak duit atau tidak. Karena hidupnya sangat santai, sehingga ada sesuatu yang kita bisa lihat, sebuah ketenangan jiwa. Ketika dia menyapa kita, kita sangat senang dan sangat dihormati di kampung itu, menjadi tokoh masyarakat. Dia menghidupi sesuatu. Dan ini penting Bapak Ibu, kita harus menghidupi sesuatu, minimal satu hal. Minimal orang dapat mengatakan bahwa kita orang rajin, bahwa kita orang setia, bahwa kita orang yang murah hati, atau apapun. Minimal satu hal. Ketika orang menyebut nama kita, orang bisa mengatakan dia itu seperti ini. Tentu yang saya maksud di sini hal-hal yang positif. Hal-hal yang baik yang bisa dicontoh. Kemudian yang kelima, yang terakhir. Pertanyaan yang serius tentang hidup ini. Kemana saya akan pergi? Manusia mempertanyakan takdirnya. Kemana saya setelah ini? Hidup ini hanya 70 tahun, dikatakan oleh firman Tuhan. Kalau kuat 80 tahun. Dan upahnya adalah kesusahan dan penderitaan. Kita harus sungguh-sungguh memaknai hidup ini. Dan kemana setelah hidup ini selesai? Setelah saya meninggal, saya ada di mana? Ini pertanyaan yang sangat penting. Dan jawaban terbaik untuk kelima pertanyaan yang sangat penting ini berasal dari Alkitab. Alkitab menjawab kelima pertanyaan ini secara tuntas dan memuaskan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan untuk menjadi dasar renungan kita. Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 sampai 27. Kejadian 1, 26 sampai 27. Saya bacakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, atas ternak dan seluruh bumi, serta atas segala binatang yang melata di bumi. 27. Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Pertama, dari dua ayat ini, poin pertama yang saya ambil, Allah menciptakan kita. Maka Allah menciptakan kita, menciptakan manusia
Jadi yang pertama yang kita harus mengerti bahwa Allah adalah pencipta dan kita adalah ciptaan. Pertanyaan pertama tadi terjawab di sini Bapak Ibu. Dari mana saya berasal? Jawabannya adalah bahwa saya adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita bukan hasil evolusi. Kita bukan hasil seleksi alam. Kita tidak berasal dari sesuatu yang lain, tetapi kita berasal dari Allah. Kita adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu, kita harus mengajar anak-anak kita. Nak, kamu itu ciptaan Allah. Nak, kamu itu adalah produknya Allah. Kamu itu berasal dari Allah. Kita harus menghubungkan anak-anak kita kepada Tuhan. Dan ini nanti yang akan bisa menyelamatkan mereka. Mereka harus dididik untuk beriman. Karena dikatakan di dalam perjanjian baru bahwa imanlah yang akan mengalahkan dunia ini. Kalau anak-anak kita tidak beriman kepada Allah, tidak percaya lagi kepada Allah, maka anak-anak kita ke depan akan lenyap, ditelan oleh kemajuan zaman ini, ditelan oleh filosofi-filosofi yang ada pada saat ini, yang sudah bisa dikonsumsi secara bebas melalui media yang telah ada pada saat ini. Kita harus mengajar mereka, kamu adalah ciptaan Allah. Karena ada banyak ajaran-ajaran di luar sana yang mengatakan hal lain, yang tidak sesuai dengan kitab suci kita. Tetapi Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa Allah menciptakan kita semua. Yang kedua, kita adalah manusia. Kita adalah manusia, maka Allah menciptakan manusia itu. Ini menjawab pertanyaan yang kedua tadi tentang siapa saya, siapakah saya, siapakah kita. Kita itu manusia. Saya adalah manusia, istri saya manusia, anak-anak saya manusia. Ya. Spesies kita adalah manusia. Kita bukan flora, kita bukan fauna, tapi kita adalah manusia. Kita harus jelas ini supaya kita jangan dikaburkan oleh pendapat-pendapat yang lain, bahkan ilmu pengetahuan yang sesat. Kalau kita melihat pasal 2 Kejadian ayat 20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung di udara, dan kepada segala binatang liar. Tetapi baginya tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia. Tidak didapati penolong yang sepadan dengan dia di antara binatang-binatang atau hewan yang diberikan nama. Jadi jelas kita bukan berasal dari hewan seperti yang diajarkan oleh Darwin, dan hingga pada saat ini masih diajarkan di sekolah. Kita adalah manusia. Alkitab mengajarkan bahwa kita adalah manusia, dan itu kita harus tetap pertahankan bahwa kita adalah manusia. Jangan kabur, jangan salah, jangan menerima yang lain lebih daripada firman Tuhan. Dan kita harus bersyukur bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai manusia. Saudara mungkin sering bersyukur karena gaji kita tambah. Kita bersyukur karena promosi, ya, pangkat kita dinaikkan. Kita bersyukur karena anak-anak kita mendapatkan nilai yang baik, mendapatkan ranking yang baik. Kita bersyukur untuk segala yang jasmani. Tapi saya tanya Bapak Ibu Saudara, apakah kita pernah bersyukur karena Allah menciptakan kita sebagai manusia? Coba sekali saudara bersyukur karena Allah menciptakan kita sebagai manusia. Kita renungkan itu, dan kita memiliki sesuatu hak yang istimewa sebagai manusia. Bahkan saya sering sampaikan di tempat saya melayani, ketika misalkan disuruh memilih, Tuhan meminta saya memilih apakah Saul Siombing atau Saul Silaban, mau diciptakan manusia sebagai manusia atau malaikat, saya akan tetap diciptakan sebagai manusia. Mengapa? Karena sebagai manusia, ketika saya melakukan dosa, masih ada pengampunan bagi saya. Dan darah Yesus Kristus telah
mengampuni kita. Setiap kali kita berdosa dan kita minta ampun kepada Yesus, datang kepada Tuhan minta ampun, kita diampuni. Itu merupakan sebuah keistimewaan kita sebagai manusia. Apapun dosa kita, apapun kejahatan kita, selama kita datang kepada Tuhan dan kita mohon ampun kepada Tuhan, Tuhan ampuni saya. Dan pada saat itu juga darah Yesus mengampuni kita. Tetapi sekali malaikat jatuh, mungkin kita berpikir malaikat itu luar biasa, hebat sekali. Tetapi sekali malaikat jatuh, tidak ada pengampunan bagi malaikat. Maka kita bersyukur dan kita bangga diciptakan sebagai manusia. Yang ketiga, manusia adalah gambar Allah. Manusia adalah gambar Allah. Dikatakan oleh firman Tuhan tadi, menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya manusia. Jadi kita adalah gambar Allah. Menjadi seperti Allah merupakan martabat tertinggi, merupakan dignity yang tertinggi yang dimiliki oleh ciptaan. Maka beberapa teolog mengatakan bahwa manusia merupakan masterpiece Allah. Manusia merupakan mahakarya Allah. Karena tidak ada satupun makhluk, bahkan malaikat sekalipun, diciptakan segambar dengan Allah. Hanya kita manusia yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah. Sebelum jatuh ke dalam dosa, Adam begitu harmonis dan selaras dengan Allah, bersekutu dengan intim. Pada saat itu belum ada banyak hal, belum ada gereja, belum ada pendeta, belum ada imam, belum ada semacam ini, persekutu semacam ini. Tetapi mereka, Adam dan Hawa, begitu harmonis bersekutu dengan Tuhan sebelum kejatuhan. Mereka seperti Allah. Mereka sempurna. Pengetahuan mereka sempurna. Kalau kita perhatikan, salah satu contoh kesempurnaan pengetahuan dari Adam adalah kemampuan Adam memberikan nama-nama kepada begitu banyak makhluk ciptaan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, bagaimana seorang Adam bisa memberikan nama, engkau cacing, engkau marmut, engkau kelinci, engkau singa, engkau ular. Banyak sekali yang ada di dalam alam semesta ini diberikan nama untuk semua. Dan pada saat itu belum ada apa-apa, belum ada referensi apa-apa, bahkan belum ada kosakata, belum ada kamus. Ya, tapi dia bisa memberikan nama yang berbeda, bisa menetapkan nama dan dia tidak lupa nama-nama itu. Ini kesempurnaan dari pengetahuan manusia yang pertama sebelum jatuh ke dalam dosa. Kalau saudara, kita tanyakan sekarang untuk nama, ya, nama manusia. Mungkin sudah ada banyak pengulangan. Contohnya nama saya Saud, ya. Sudah banyak orang yang bernama Saud sebelum saya. Ada Saud Samosir. Kalau kita lihat di Facebook, ya, banyak Saud. Bahkan mungkin kita bisa buat satu kelompok yang namanya Saud, kita arisan di sana. Apalagi Poltak, ya, banyak sekali nama Poltak. Apapun nama yang kita berikan kepada anak kita, itu sudah dimiliki oleh banyak orang. Artinya tidak mungkin kita memberikan nama yang pertama kali. Kalau tidak percaya, saudara bisa cari nanti di Google. Ketik di sana nama yang belum pernah ada, tidak ada jawabannya, ya. Semua sudah ada. Tetapi Adam, dia bisa memberikan nama kepada semua makhluk itu, padahal dia belum ada referensi. Belum ada referensi. Itu luar biasanya pengetahuan Adam. Seperti Allah. Ya. Kemudian kita juga harus mengerti bahwa ini bukan hanya martabat, Bapak Ibu. Ketika saya diminta oleh Bapak Ketua kita, apa judul atau apa tema dari renungan pada saat ini, saya berikan tema itu gambar Allah. Ya. Gambar Allah bukan hanya identitas, tetapi gambar Allah juga adalah tanggung jawab. Ini menjawab pertanyaan yang berikutnya tadi, mengapa saya ada di sini? Mengapa saya ada di bumi ini? Mengapa saya ada di perusahaan ini? Mengapa saya ada di sekolah ini? Jawabannya adalah untuk mewakili Allah. Kita adalah gambar Allah. Kita adalah wakil Allah. Dimanapun kita berada, kita membawa nama Tuhan. Kalau ini kita hayati, Bapak Ibu, dimanapun kita berada, kita akan memuliakan Tuhan. Kita akan menghormati Tuhan. Kita akan tahu senantiasa bahwa kita adalah gambar Allah. Kita berada dalam hadirat Allah. Maka kita tidak mungkin macam-macam. Walaupun tidak ada orang yang melihat kita,
Walaupun tidak ada orang yang mengenal kita, kita akan menjaga diri kita karena kita tahu bahwa saya, Saud, adalah gambar Allah. Ketika saya ada di mall, saya adalah gambar Allah. Ketika saya ada di pantai, saya adalah gambar Allah. Mungkin kita nanti akan bermain, tetapi ingat, jangan sembarangan. Ingat bahwa kita adalah gambar Allah. Sehingga dimanapun kita berada, kita membawa keharuman bagi nama Kristus. Dan yang terakhir, poin saya adalah manusia adalah laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Yang namanya manusia itu adalah laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan. Ini adalah masalah gender atau jenis kelamin. Allah hanya menciptakan dua gender, dua jenis kelamin. Menurut Alkitab, manusia hanya ada dua jenis, laki-laki dan perempuan. Belakangan ini semakin marak LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ditambah-tambah lagi ya, banyak lagi tambah-tambahannya. Tetapi yang dikatakan oleh Alkitab, manusia adalah laki-laki dan perempuan. Hati-hati anak kita, jangan sampai terlibat dalam hal ini. Terlibat jadi gay, terlibat jadi lesbian, karena tidak diajarkan. Kamu itu laki-laki, kamu itu perempuan. Kita harus ajarkan anak-anak kita bahwa dia laki-laki atau perempuan. Saudara, saya terenyuh sekali. Belakangan ini sudah mulai marak. Jika anak baru lahir, biasanya ditanya, anaknya laki-laki atau perempuan? Si butet atau sucok? Cowok atau cewek? Bawa dengan yang berubah. Tetapi sudah dijawab pada saat ini, ketika anak lahir. Jawaban orang tuanya apa? Tunggu dulu. Jadi tidak bisa dijawab langsung apakah laki-laki atau perempuan. Tunggu dulu, nanti kita lihat dulu ke depannya apakah dia udah mulai bengkok-bengkok. Aduh, ini parah Bapak Ibu. Hati-hati Bapak Ibu ya. Manusia adalah laki-laki dan perempuan. Ajarkan anak-anak kita, ketika anak kita masih kecil, ajarkan dia, nak, kamu itu laki-laki. Kamu harus berperilaku seperti laki-laki. Nak, kamu itu perempuan, kamu harus berperangai seperti perempuan. Jangan laki-laki seperti perempuan, perempuan seperti laki-laki, nanti jadi miring-miring nanti ke depan. Harus tegas. Ya. Ini yang sedang digoncang pada saat ini Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu berpikir, kenapa harus menyampaikan firman seperti ini? Ini adalah masalah yang paling mendasar. Dan perhatikan, pada saat ini saudara, dasar kita sedang digoyang. Dasar kita sedang digoyang, hal yang paling mendasar, yang tadinya tidak pernah kita pertanyakan, sekarang dipertanyakan. Kamu bukan manusia, kamu bukan ciptaan Allah, kamu bukan laki-laki, kamu bukan perempuan, kamu setengah-setengah. Tidak Bapak Ibu, kita harus kembali kepada Alkitab kita. Amin Bapak Ibu. Kita ciptaan Allah, kita gambar Allah, kita manusia. Kita laki-laki atau perempuan? Anak saya ada dua. Yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Saya ajar mereka. Kamu perempuan. Anak saya masih bayi, baru 4 bulan. 4 bulan? 6. Wah, mau 7, sorry. mau 7 bulan. Ya, belum bisa diajar. Tetapi kita harus ajar dari masa kecil mereka. Ajar mereka. Apa sih susahnya membedakan itu? Kan jelas jenis kelaminnya. Ya, tapi sekarang sudah orang ragu dengan itu. Tetapi kita sebagai orang Kristen yang mengerti firman Tuhan, yang belajar firman Tuhan, kita harus kembali kepada apa yang dikatakan oleh Alkitab. Bapak Ibu, saya tutup di sini. Kita adalah gambar Allah. Ini merupakan identitas terbaik atau jati diri yang terbaik yang mungkin kita miliki. Ingat selalu bahwa kita adalah gambar Allah. Dimanapun kita berada, apapun jabatan kita, apapun profesi kita, ingat bahwa kita adalah gambar Allah. Sehingga kehidupan kita, kehidupan yang memuliakan nama Tuhan, kapanpun sampai Tuhan datang kembali. Ini firman Tuhan menjadi renungan bagi kita pada pagi siang hari ini. Kita berdoa.